Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Safira, NIM 1823 1035, mata kuliah Metodologi Penelitian, dosen pengampu DR Febrianto MPD. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya berjudul Pengembangan modul IPA terpadu model inquiry terbimbing berbasis kearifan lokal pada materi bioteknologi kelas 9 SMP atau MTS. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Yang pertama, Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, yang mana kita ketahui wabah COVID-19 berdampak pada berbagai bidang kehidupan di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Wabah ini menjadi tantangan pada bidang pendidikan. Kegiatan belajar dan pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk daring untuk menghindari penyebaran COVID-19 kepada peserta didik. Pembelajaran daring dilakukan sesuai dengan aturan sekolah masing-masing. Media yang sering digunakan dalam proses pelaksanaan proses belajar dan pembelajaran adalah Google Classroom, Zoom, video conference, live chat, dan lain-lain. Kemudian pembelajaran IPA terpadu adalah salah satu model implementasi kurikulum yang dianjurkan untuk diterapkan pada jenjang SMP, yang mana peserta didik dapat memahami alam sekitar secara ilmiah. Hal yang pertama diperhatikan dalam proses belajar dan pembelajaran daring ini adalah peserta didik membutuhkan bahan ajar yang mendukung. Jenis bahan ajar yang dibutuhkan adalah bahan ajar yang dapat digunakan peserta didik secara mandiri. Salah satu jenis bahan ajar yang digunakan peserta didik adalah modul. Modul adalah sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan yang dirancang secara menarik dan dapat digunakan secara mandiri oleh peserta didik tanpa atau dengan bimbingan dari guru. Selain itu, peserta didik juga harus mengembangkan konsep pembelajaran yang dipelajari secara mandiri. Dalam proses pembelajaran IPA terpadu mengarah pada model pembelajaran inquiry. Pembelajaran inquiry adalah kegiatan pembelajaran yang melibatkan kemampuan peserta didik dalam menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, logis, analitis secara maksimal sehingga peserta didik dapat merumuskan sendiri penemuannya. Keunggulan penggunaan model pembelajaran inquiry adalah dapat mendorong peserta didik dalam mengembangkan konsep, mengembangkan bakat individu, dan menciptakan pembelajaran yang terpusat pada peserta didik. Implementasi pembelajaran IPA terpadu seharusnya dikaitkan dengan lingkungan peserta didik yang mengarah pada ketercapaian pengetahuan maupun pengenalan lingkungan peserta didik. Pembelajaran berbasis kearifan lokal di tengah derasnya arus globalisasi dapat dilakukan dengan melakukan rekonstruksi sains asli pada masyarakat. Sains asli ini merupakan bagian dari kehidupan atau budaya masyarakat yang masih dipertahankan dan diyakini kebenarannya berdasarkan pengalaman hidup selama bertahun-tahun, melalui proses adaptasi dengan lingkungan maupun budaya di mana mereka berada. Banyak guru yang belum mengintegrasi kearifan lokal dalam pembelajaran sehingga tujuan pendidikan belum tercapai sepenuhnya. Bioteknologi adalah materi yang dekat dengan kehidupan. Banyak produk yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari memanfaatkan teknologi dari bioteknologi. Selain itu, materi bioteknologi banyak yang dapat dikaitkan dengan kearifan lokal daerah setempat, sehingga belajar akan lebih bermakna dengan adanya pengkaitan dengan sains asli. Berdasarkan uraian-uraian masalah tersebut, dapat kita berikan solusi dengan melakukan pengembangan terhadap bahan ajar yang dapat digunakan peserta didik, baik secara mandiri maupun dengan bimbingan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran IPA, khususnya materi bioteknologi dengan mengembangkan sebuah modul IPA terpadu model inquiry terbimbing berbasis kearifan lokal pada materi bioteknologi kelas 9 SMP MTS. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat
diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, bahan ajar yang digunakan di sekolah masih sederhana dan belum bervariasi. Kemudian bahan ajar yang digunakan belum menunjang proses peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Lalu belum tersedianya bahan ajar yang mandiri yang dapat digunakan peserta didik secara mandiri, dan belum tersedianya bahan ajar yang berupa e-modul pembelajaran IPA terpadu, model inquiry terbimbing berbasis kearifan lokal untuk digunakan sebagai bahan ajar mandiri peserta didik. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Mengingat banyak perkembangan yang dapat ditemukan dalam permasalahan ini, maka perlu adanya batasan-batasan masalah yang jelas mengenai apa yang dibuat dan diselesaikan batasan dalam program ini. Adapun batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama yaitu pengembangan e-modul IPA terpadu model inquiry terbimbing berbasis kearifan lokal materi bioteknologi sampai uji validitas dan praktikalitas. Selanjutnya yaitu e-modul yang dikembangkan khusus pada materi bioteknologi. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat dirumuskan suatu masalah. Jadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah e-modul IPA terpadu model inquiry terbimbing berbasis kearifan lokal pada materi bioteknologi yang dihasilkan valid dan praktis digunakan untuk siswa kelas 9 SMP MTS di SMP Negeri 1 Linggo Sari Baganti. Kemudian tujuan penelitian. Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat diperoleh tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menghasilkan e-modul IPA terpadu berbasis kearifan lokal pada materi bioteknologi yang valid dan praktis untuk digunakan oleh peserta didik kelas 9 SMP Negeri 1 Linggo Sari Baganti. Manfaat penelitian ini yang pertama bagi peserta didik dapat membantu dalam kegiatan pembelajaran yang menjadikan e-modul sebagai bahan ajar mandiri. Selanjutnya, manfaat penelitian ini bagi guru dapat membantu dalam penyampaian materi untuk meningkatkan kompetensi peserta didik. Selanjutnya, manfaat bagi sekolah dapat dijadikan referensi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan proses belajar dan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Dan manfaat bagi peneliti dapat dijadikan sebagai kegiatan menerapkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama di bangku perkuliahan dan menjadi titik awal untuk terus mengembangkan pengetahuan, wawasan, serta inovasi dalam dunia pendidikan. Selanjutnya yaitu spesifikasi produk. Produk yang dihasilkan dari penelitian ini adalah e-modul IPA terpadu model inquiry terbimbing berbasis kearifan lokal materi bioteknologi kelas 9 SMP MTS yang valid dan praktis. Proses perancangan e-modul menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint dan menggunakan web APK agar dapat digunakan pada Android dan komputer. E-modul ini berisi judul, daftar isi, petunjuk penggunaan modul, indikator pencapaian kompetensi, informasi tambahan, materi pembelajaran, soal evaluasi, dan lembar kerja peserta didik. Informasi tambahan berisi informasi kearifan lokal yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Lembar kerja peserta didik menggunakan langkah-langkah inquiry terbimbing mulai dari orientasi, merumuskan masalah, membuat hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Sasaran dari produk ini adalah guru dan peserta didik. Guru dapat menggunakan e-modul sebagai bahan ajar pendukung pembelajaran. Begitu juga dengan peserta didik, e-modul dapat dijadikan sebagai bahan ajar yang dapat digunakan dengan atau tanpa ada bantuan dari guru agar dapat digunakan dengan mudah memahami materi pembelajaran bioteknologi. Untuk kerangka teori, di mana teori-teori yang terdapat pada proposal ini yang pertama yaitu pembelajaran IPA, bahan ajar, modul, e-modul, karakteristik materi bioteknologi, model pembelajaran inquiry terbimbing, dan kearifan lokal. Penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan sangat diperlukan untuk dijadikan sebagai acuan dalam konteks menambah wawasan dan pengetahuan terkait penelitian yang dilaksanakan. Jadi penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian pengembangan e-modul IPA terpadu model inquiry terbimbing berbasis kearifan lokal. Penelitian relevan yang pertama yaitu dari Sorsana pada tahun 2013 dengan judul Pengembangan e-modul berorientasi pemecahan masalah untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis mahasiswa. Penelitian relevan yang kedua yaitu dari Novitasari pada tahun 2016 dengan judul Pengembangan modul pembelajaran IPA berbasis inquiry terbimbing tema matahari sebagai sumber energi alternatif di kelas 7 SMP MTS. Kemudian penelitian relevan yang ketiga yaitu oleh Simar Mata pada tahun 2017 dengan judul Pengembangan e-modul berbasis model pembelajaran project based learning pada materi pembelajaran pemrograman desktop kelas 11 rekayasa perangkat lunak di SMK
Negeri 2 Tabanan. Selanjutnya penelitian relevan oleh NITA pada tahun 2020 dengan judul Pengembangan Modul IPA Materi Sistem Gerak pada Makhluk Hidup Berbasis Kearifan Lokal. Kerangka berpikir, pelaksanaan pembelajaran IPA di SMP diperlukan salah satu media ajar yang efektif dan efisien yang mampu memacu minat belajar dan meningkatkan hasil belajar siswa. Modul IPA terpadu, model inquiry terbimbing berbasis kearifan lokal adalah salah satu solusinya. Sebelum sebuah modul ini dipakai dalam pembelajaran, modul ini akan divalidasi dulu oleh 3 orang validator ahli. Modul ini dikembangkan untuk mengetahui kepraktisan dari modul berbasis kearifan lokal. Berikut digambarkan kerangka berpikir. Pertama itu kita sama-sama mengetahui wabah COVID-19 sudah menyebar di seluruh Indonesia, jadi mengakibatkan berbagai dampak. Salah satunya mengakibatkan pembelajaran terjadi secara daring maupun pada pembelajaran IPA. Jadi kendala yang dihadapi yaitu yang pertama, bahan ajar yang digunakan di sekolah masih sederhana dan belum bervariasi. Kemudian bahan ajar yang digunakan belum menunjang peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Lalu belum tersedianya bahan ajar yang dapat digunakan peserta didik secara mandiri, dan belum tersedianya bahan ajar berupa e-modul yang dapat digunakan peserta didik secara mandiri yang digunakan baik di sekolah maupun di rumah. Jadi diperlukan pengembangan e-modul IPA terpadu, model inquiry terbimbing berbasis kearifan lokal pada materi bioteknologi kelas 9 SMP MTS yang valid dan praktis. Kemudian dilakukan uji validitas oleh dosen pendidikan IPA dan uji praktikalitas oleh guru dan peserta didik. Kemudian dihasilkan e-modul terpadu, model inquiry terbimbing berbasis kearifan lokal pada materi bioteknologi kelas 9 SMP MTS yang valid dan praktis. Nah, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Research and Development atau R&D atau pengembangan. Research and Development merupakan strategi yang metode penelitian terdiri dari suatu proses dengan tujuan untuk mengembangkan suatu produk baru untuk menyempurnakan produk yang telah ada agar dapat dipertanggungjawabkan. Model penelitian ini digunakan pada penelitian model PLOM. Model PLOM dikembangkan oleh JERPLOM yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama preliminary research atau tahap investigasi awal, kemudian prototyping stage atau pembentukan prototipe, kemudian assessment phase atau tahap penilaian. Selanjutnya yaitu subjek penelitian, di mana subjek dalam penelitian ini adalah dosen pendidikan IPA dan guru sebagai validator, kemudian guru dan siswa kelas 9 SMP 1 Lingkosari Banti sebagai praktikalitas. Itu prosedur penelitian. Sesuai dengan modul pengembangan e-modul ini ada 3 tahap penelitian yang dilakukan. Yang pertama yaitu preliminary research atau investigasi awal, di mana tahapan ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hal yang dibutuhkan dalam mengembangkan e-modul inquiry terbimbing berbasis kearifan lokal pada materi bioteknologi. Adapun langkah-langkahnya ada 4. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini digunakan untuk melihat gambaran kondisi atau masalah mendasar yang terjadi di lapangan yang berhubungan dengan proses pembelajaran di sekolah. Pada tahapan ini dilakukan observasi dan wawancara untuk menemukan kesulitan hambatan yang dihadapi oleh guru dan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Analisis kurikulum, di mana analisis kurikulum ini bertujuan untuk mengkaji kurikulum yang digunakan di SMP Negeri 1 Lingkosari Banti. Analisis kurikulum ini bertujuan untuk mempelajari kompetensi dasar, cakupan materi, dan proses belajar dan pembelajaran dilakukan sebagai landasan dalam pengembangan e-modul IPA terpadu, model inquiry terbimbing berbasis kearifan lokal pada materi bioteknologi. Analisis peserta didik. Analisis peserta didik ini dilakukan untuk mengidentifikasi target pembelajaran, yaitu peserta didik. Analisis ini dilakukan dengan teknik pemberian angket kepada peserta didik mata pelajaran IPA. Berdasarkan hasil angket, peserta didik memiliki kemampuan akademik yang tinggi, sedang, atau rendah. Peserta didik juga termotivasi pada proses pembelajaran IPA, khususnya pada materi bioteknologi menggunakan e-modul yang berinovasi kreatif dan desain yang menarik, diantaranya pada pemilihan warna dan gambar yang tepat, sehingga motivasi belajar peserta didik juga meningkat. Analisis konsep, di mana analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama yang akan dipelajari peserta didik dan dapat membantu peserta didik untuk
pada penyusunan secara sistematis sesuai dengan urutan penyajiannya. Analisis konsep ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi konsep-konsep yang harus dikuasai peserta didik. Hasil analisis ini menjadi acuan penyusunan modul IPA terpadu model inquiry terbimbing berbasis kearifan lokal pada materi bioteknologi kelas 9 SMP atau MTS. Selanjutnya yaitu prototype test atau pembentukan prototipe. Yang pertama yaitu merancang modul pembelajaran IPA terpadu materi bioteknologi kelas 9 SMP MTS. Modul yang dirancang ini memiliki desain yang bentuk menarik. Berdasarkan hasil preliminary research, hasil rancangan pada tahap ini menghasilkan prototipe 1 mengembangkan modul pembelajaran IPA yang sederhana. Kemudian dilakukan self-evaluation yaitu merevisi sendiri modul pembelajaran yang telah dirancang, yang tujuannya untuk melihat kembali kelengkapan komponen-komponen yang terdapat dalam modul pembelajaran yang dikembangkan dari hasil tahap self-evaluation ini yang dilakukan analisis kemudian direvisi. Tahap selanjutnya itu adalah melakukan validasi terhadap prototipe 1. Validasi ini dilakukan dengan konsultasi pada pakar atau ahli. Validasi yang dilakukan adalah validasi isi dan validasi konstruk. Hasil dari validator yang didapat diklasifikasi dalam 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, apabila hasil validasi menunjukkan valid dan layak digunakan tanpa revisi, maka pengembangan modul pembelajaran siap dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Yang kedua, apabila hasil validasi dilakukan menunjukkan valid dan layak digunakan dengan revisi kecil, maka dilakukan revisi kecil terhadap prototipe 1 pengembangan modul IPA SMP MTS. Prototipe 1 ini yang telah direvisi disebut dengan prototipe 2 yang pengembangan modul pembelajaran IPA dan siap dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Yang ketiga itu apabila hasil validasi dilakukan menunjukkan tidak valid dan tidak layak digunakan, maka dilakukan revisi besar terhadap prototipe 1 pengembangan modul IPA terpadu model inquiry terbimbing berbasis kearifan lokal. Kemudian hasil revisi prototipe 1 harus dilakukan validasi oleh validator kembali. Kemudian kegiatan ini memungkinkan terjadinya siklus berulang-ulang sampai diperoleh hasil yang valid. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Yang pertama yaitu angket atau kuesioner, merupakan pertanyaan untuk memperoleh sesuai data. Selanjutnya hasil dari angket tersebut digunakan untuk melihat kelayakan modul berbasis kearifan lokal yang dikembangkan. Angket ini ditujukan kepada peserta didik untuk mengetahui kebutuhan peserta didik terhadap modul yang akan dikembangkan. Selanjutnya instrumen yang kedua yaitu wawancara, adalah proses tanya jawab dengan narasumber dengan tujuan memperoleh keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Instrumen selanjutnya yaitu observasi atau pengamatan, adalah proses pengumpulan data dengan melihat lingkungan sekitar sekolah berkaitan dengan instrumen yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan observasi tidak terstruktur pada analisis kebutuhan dan observasi terstruktur pada saat melakukan uji coba produk. Teknik analisis data. Di sini teknik analisis data uji validitas isi dan validitas konstruk. Tahapan teknik analisis data dari hasil validasi isi dan validitas konstruk oleh validator adalah yang pertama memory score. Pemberian skor diberikan pada masing-masing aspek yang dinilai. Kemudian yaitu mengolah skor. Pengolahan skor dilakukan dengan menggunakan formula Kappa-Cohen. Yang selanjutnya yaitu menghitung rata-rata momen kappa masing-masing validator. Kemudian yaitu melakukan interpretasi nilai momen kappa pada kategori validitas menurut Bostock dan Wetter. Teknik analisis data yang kedua yaitu teknik analisis data kepraktisan, di mana sama halnya dengan teknik analisis data validasi isi atau konstruk, hasil uji kepraktisan oleh pendidik yang pertama dengan cara mengolah skor. Pengolahan skor ini dilakukan dengan menggunakan formula Kappa dan Cohen juga. Kemudian itu menghitung rata-rata momen Kappa pada masing-masing validator. Selanjutnya juga melakukan interpretasi nilai momen Kappa pada kategori validitas menurut Bostock and Wetter. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.